Formal dalam pekerjaan ini bisa kita bangun dengan membangun hubungan personal, hubungan pribadi secara tersendiri. Itu saya kira tidak cukup etos kerja terbangun dengan iming-iming gaji besar, belum tentu. Ini saya katakan bahwa banyak pegawai pekerja kita, tukang bangunan itu sampai berpuluh tahun di sini, dan mereka sering ditawari oleh orang luar, udah bekerja sama saja dengan gaji 150.000 sehari. Ya, di Buya Sakur hanya dapatnya 100. Mereka mengatakan tidak, nggak apa-apa. Jadi artinya bahwa kesejahteraan yang mereka rasakan bukan dari faktor gaji, karena selama mereka bekerja di sini itu merasa dihormati. Ya, saya sangat menghormati mereka. Mereka sakit, saya datang bawa obat. Ya kan begitu. Mereka lagi membutuhkan sesuatu, kita bantu. Jadi dengan hubungan pribadi saya dengan mereka para pekerja itu terbangun dengan baik, sehingga iming-iming gaji lebih besar tidak menarik. Karena bagaimanapun juga kesejahteraan yang dirasakan oleh pegawai-pegawai saya itu bukan terletak pada gaji. Salah satunya mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari lembaga yang kita bangun, itu merupakan bagian daripada kesejahteraan. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bersyukur, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin orang itu bersyukur ketika dia tidak tahu bahwa dia mempunyai kenikmatan. Pak Afkar di dalam rumahnya, di bawah tanahnya ada harta karun 1 ton emas. Tapi Anda tidak tahu. Pertanyaan saya, Anda senang nggak? Nah, itu jadi persoalan. Jadi pertama orang itu akan bersyukur kalau dia mengetahui nikmat itu. Kalau dia tidak tahu, dari mana dia akan bersyukur? Dari mana dia akan bersenang hati kalau dia tidak tahu? Orang awam di sekitar kita tidak tahu bagaimana jantung kita berdegup setiap hari. Yang berapa kali berdegup? 70 kali degupan jantung kita per menit. 1 menit itu 70 kali deg, deg, deg. Untuk apa? Untuk memompa darah, mengalir ke dalam seluruh tubuh kita, mengirimkan oksigen, mengirimkan vitamin, protein, gizi dan sebagainya ke seluruh tubuh kita ini. Nah, orang yang uneducated tahu nggak itu? Maka dia tidak mungkin akan bersyukur kepada Tuhan diberi nikmat jantung seperti itu. Paham? Iya. Jadi yang bersyukur siapa? Yang tahu. Nah, oleh karena itu, makanya saya yang berkomunikasi juga menjelaskan kepada bawahan kita betapa kita punya kenikmatan, punya pondok pesantren Cadangbian yang megah seperti ini, ya kan gitu, dengan fasilitas airnya, listriknya, segala macamnya, itu harus disadari. Dan itu kita dapatkan uangnya dengan peras keringat, dengan banting tulang dan sebagainya. Itu untuk membangun rasa syukur. Itu tak. Kemudian harus mengerti, harus tahu, mengerti, sadar, paham. Tanpa itu semuanya kita tidak mungkin akan bersyukur. Satu contoh sederhana, ada seorang perempuan datang kepada saya minta ramuan doa-doa supaya dapat suami yang soleh, ya kan? Saya kasih dan dikabul Tuhan doanya, diberi suami yang soleh. Setelah dia punya suami, apa yang terjadi? Terjadi keluh kesah. Melihat suami tetangga jam 4 sudah pergi ke pasar. Melihat suami tetangga di belakang jam 2 malam sudah pergi ke sawah. Suaminya dia masih di atas sejadah. Ilallah. Ya Allah.
ya kan? Ada orang memberikan sesuatu, ditanya uang ini dari mana asalnya. Bayangkan, tinggal ambil aja konanya segala. Gitu. Ya, setelah meninggal dunia, dia baru tahu, baru sadar bahwa suamiku orang soleh.